Selamat sore, sahabat trader saham Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Trader Blimade. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa beberapa saham untuk kita jadikan sebagai bahan watchlist untuk perdagangan minggu depan ya. Tapi sebelumnya kita review dulu pergerakan IHSG minggu lalu. IHSG minggu lalu ditutup menguat sebesar, kita cek candle mingguannya, 0,93%. Sesuai dengan analisa kita minggu lalu, ini rupanya mengikuti skenario 1 ya, di mana IHSG bergerak naik dia dari sini menuju level psikologis di 7.000. Sayangnya dia nggak berhasil naik lebih jauh untuk menuju trend line yang ini ya. Di level 7.000, rupanya IHSG banyak yang taking profit, mengambil penjualan untung begitu, sehingga bentuk IHSG candle yang terakhir ya harian ini malah menjadi shooting star, atau mungkin ini graveyard doji ya, menandakan tekanan jual yang sangat besar di IHSG, di mana pada perdagangan terakhir di hari Jumat justru IHSG itu terkoreksi 0,08% ya. Penggerak IHSG minggu lalu itu yang saya cermati, ada sektor cool, seperti analisa kita minggu lalu itu ya, di mana kita analisa beberapa saham cool itu, dan rupanya cool ke minggu kemarin itu benar menjadi penggerak IHSG. Juga ada saham metal-metalan, dan di samping itu juga ada saham bank-bank lapis 2 ya, bank-bank digital. Dan sayangnya yang menjadi korban adalah sektor konsumer ya sahabat. Baiklah, kita cek beberapa saham yang kemarin itu, kita mulai dari Koal ya. Jagoan kita minggu lalu itu dari analisa kita itu adalah KKGI. Ini analisanya masih ini sahabat, KKGI ini minggu lalu itu dia berhasil ini reboundnya luar biasa sebelum terkena tekanan jual di sini ya sahabat. Dua candle merah ini yang besar-besar ini sebelum terkena tekanan jual. Tapi di sini dia berhasil, kalau dia beli saat break ini, dia sebenarnya berhasil mencapai area TP1 di swing high sebelumnya ya, di area 695, 685-an ini. Terus yang jadi primadona kemarin itu adalah ITMG. ITMG, kalau sahabat cermati, setelah dia break dari area kunci ini, ada area resisten dia di sini nih, yang kotak magenta ini, dia langsung ngacir larinya ya. Cuman hati-hati sahabat, kalau kita cermati, kalau kita komparasi dengan pergerakan koal ya, pergerakan harga batu bara dunia, eh, harga batu bara dunia ini, kalau minggu lalu kita khawatirnya dia membentuk inverted head and shoulder ya, sesuai gambar ini. Tapi rupanya ya, kemarin harga coal itu sempat menyentuh kembali ke hampir level tertinggi di swing ini sebelumnya ya, di 450-an dan 445 dia sempat, tapi sebelum akhirnya bergerak turun lagi. Ini lebih enak kita menganalisanya pakai candle garis ya. Candle garis ini, nah di sini sahabat hati-hati dia, sekarang dia kalau mencermati gambar ini sepertinya polanya bukan menjadi ini ya, head and shoulder. Kita hapus dulu. Ini saya khawatirnya dia membentuk satu pola yang namanya double top di sini. Nah, gini, ada dua puncak yang hampir sama tingginya ya sahabat. Ada dua puncak, ini puncak satunya, ini puncak duanya. Nah, sekarang harga lagi turun menguji trendline yang ini. Mudah-mudahan dia mantul ya sahabat. Tapi kalau bablas dia turun ke bawah ini, apalagi sampai breakdown dari apa namanya, neckline yang ini, hati-hati sahabat. Itu untuk pergerakan harga coal. Untuk minggu depan bagaimana? Untuk minggu depan pergerakan coal itu kita antisipasi ya, karena kemarin sih sudah banyak yang taking profit rupanya di area atas ya. Sebentar, kita balikin ke candle dulu. Kita harapkan coal itu beberapa sahamnya menguji apa namanya, menguji trendline dia turun dulu lah istilahnya sahabat. Dia turun dulu seirama dengan pergerakan IHSG. Sorry. Eh,
kita harapkan dia turun dulu menguji area yang sebelumnya ini, swing high sebelumnya ini dia turun ke sini dulu sebelum dia kita harapkan rebound pergerakannya seperti itu ya sebelum menuju harga yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan pergerakan cool rata-rata seperti itu ya. Harga cool selain ITMG dan harga saham-saham cool selain ITMG dan KKGI juga hampir rata-rata naik semua ya sahabat. Terus penggerak IHSG minggu lalu itu juga ada metal-metalan. Kita cek trio metal ya dari Antam. Antam itu walaupun dia sebenarnya tren besarnya masih downtrend dia ya, cuman sekarang ini ada perubahan karakter. Dia mulai membentuk di sini ada apa namanya lower yang lebih tinggi ya, higher low di sini. Cuman kemarin itu setelah naik tinggi dia mentok di area 50 di MA50 yang biru ini ya sahabat. Ini MA50 ini, sorry, dia menguji MA50 yang biru ini yang sebelumnya juga sempat diuji di sini. Jadi ini hati-hati, sahabat, bisa jadi minggu depan adalah saatnya dia koreksi ya, karena naiknya kemarin udah lumayan kenceng ya. Bisa jadi dia koreksi dulu ke area yang sebelumnya di break di sini ya. Sama dengan kowal kita harapkan pergerakannya seperti itu ya, dia bergerak dulu di sini sebelum mantul lebih tinggi begitu ya. Nah, itu untuk si Antam. Kalau kita cek yang lain itu Inco, hampir rata-rata pergerakannya sama ya. Tren besarnya sih sebenarnya dia masih downtrend ya. Dia masih dalam downtrend, cuman kemarin memang pergerakannya minggu lalu itu luar biasa. Dia setelah berhasil break dari area ini, higher ini dia membentuk swing high di sini. Dan sekarang dia apalah namanya? Ini kayak terbentur di MA50 ya si Inku ini. Di sini MA50-nya kalau sahabat cermati. MA50 yang garis biru ini kayaknya dia mentok di sini terus mungkin pergerakannya eh, kalau menurut view saya sih dia akan karena kemarin itu geraknya sudah lumayan kencang mungkin dia akan turun dulu menguji MA200-nya yang merah ini ya. Dia turun dulu menguji MA200-nya. Kalau turunnya nggak bablas bisa jadi dia akan balik lagi ke atas itu untuk si Inco. Terus ada Tins lagi satu ya, trio metalnya Antam, Inco, Tins. Tins geraknya hampir sama ya dengan logam-logam yang lain. Dia minggu lalu bergerak ini sebelum di hari terakhir itu hari Jumat dapat perlawanan dari seller. Ini rata-rata adalah terkena area resisten ya, ada area resisten moving average juga ini yang kebetulan untuk si Tins ini dia terkena area resisten yang kotak magenta ini. Demikian untuk logam-logaman. Sementara beberapa bank digital yang minggu lalu yang kita jagokan adalah itu ada BRIS yang kemarin minggu lalu bergerak dari setelah dia break dari sini ya, dari yang kita tandain ini, tapi dia mentok di MA200 seperti analisa kita minggu lalu ya, di MA200 ini. Mungkin beberapa sahabat yang mengikuti analisa minggu lalu ambil di sini, terus mungkin sudah sempat jualan di area MA50 ya. Ini hati-hati, karena MA50, MA200, sorry, yang merah ini MA200. Hati-hati sahabat, bisa jadi ini pergerakannya mentok di sini dia akan bergerak turun dulu ya, sebelum menentukan pergerakan yang lebih lanjut apakah dia akan bablas turun atau mantul ke atas ya. Itu untuk si Breeze, terus ada juga yang lari minggu lalu itu adalah Harto. Harto juga ini sahabat setelah dia break dari area yang ini, area resisten ini, dia lari cuman di MA5 apa kemarin di hari Jumat, sorry, di hari Jumat hari terakhir dia terkena tekanan jual. Ini hati-hati sahabat ya. Bisa jadi dia akan geraknya rata-rata sama seperti dengan cool atau si metal itu. Dari sini dia turun dulu menguji neckline yang ini ya, menguji swing high sebelumnya. Sebelum dia di sini istirahat sebentar, kita harapkan gerakannya seperti itu. Sebentar, nah sebelum dia bergerak lebih tinggi lagi. Begitu sih harapan kita ya, tapi namanya nanti di market seperti apa bisa jadi dia akan bablas turun. Di sini ini pertanyaannya bukan ini ya, dia mesti narik ke atas bisa jadi sampai sini dia bablas turun ke situ menunjukkan melanjutkan tren besarnya karena ini sebenarnya masih downtrend ya walaupun sekarang sudah terjadi perubahan karakter rata-rata di saham-saham yang kita sebutkan tadi ya. Dari awalnya tren turun cuman
mulai dia mengarah sideways sebentar membentuk higher high, rata-rata seperti itu ya sahabat. Demikian untuk si cool, metal-metalan dan bank digital. Sementara yang jadi korban minggu lalu itu adalah sektor konsumer. Beberapa itu sudah breakdown support ya. ICBP, di ICBP ini sendiri saya cut loss sahabat. ICBP ini lihat dia setelah dia breakdown dari area triangle ini dia meluncur ke bawah, bahkan sekarang dia di hari Jumat kemarin itu dia ditutup di bawah MA50 dengan volume, sahabat lihat yang volume yang merah ini luar biasa, jadi hati-hati ini yang masih pegang ICBP ini bisa jadi pergerakannya akan lebih turun lagi ya. Mungkin support berikutnya ini ada di MA200, support berikutnya bisa jadi di MA200 yang ini sahabat, atau bisa jadi di area ini ya, swing ini sebelumnya ini. Ini hati-hati sahabat. Demikian untuk ECBP. Terus yang jadi korban kemarin kayaknya Sido. Sido lihat sahabat, ini di hari Jumat hari terakhir candle yang sangat besar, dia break dari apa namanya support yang ini ya. Ini ada area support di sini. Area support begitu di kisaran ini, tapi dengan gampangnya dia malah breakdown ya, bahkan ditutup di bawah garis MA200 dan ini volumenya juga lumayan besar. Ayam-ayaman juga rata-rata turun ya, Cepin, Jepa, Main. Kita lihat ininya yang paling besar di Cepin, saya juga cut loss ini sahabat. Di Cepin ini dia kemarin juga turun dan lihat volumenya ini besar sekali dan kemarin turunnya itu dia ditutup di bawah MA200. Juga Unilever yang sebelumnya membentuk base. Ini base yang sebenarnya saya harapkan untuk dia berhasil break ke atas ya, tapi sayangnya dia malah breakdown ke bawah ya. Jadi ini hati-hati untuk konsumer sahabat. Nah, itu review kita untuk minggu lalu ya. Untuk minggu depan sekarang, untuk minggu depan apa yang menarik ini? Karena pergerakan IHSG masih seperti ini sih sahabat, saya melihat kecenderungan IHSG itu akan bergerak turun ya. Kita hapus dulu yang ini. Apalagi ini IHSG sebenarnya di sini ada ngutang gap ya di area ini. Kebetulan di TradingView nggak kelihatan. Mungkin karena TradingView pakai ini ya, pakai apa pembukaannya itu pakai harga pre-opening ya, jadi nggak kelihatan gapnya di sini. Jadi ini hati-hati, bisa jadi minggu depan walaupun nggak pasti ya, bisa jadi. Saya bilang sih bisa jadi ya sahabat, karena yang paling benar itu adalah si market sendiri ya, kembali ke market segalanya. Tapi lihat dari pola candlenya ini tekanan jual yang luar biasa di area 7.000 ini bisa jadi dia akan turun menguji mungkin menguji MA200-nya atau dia bisa akan turun ke area sini sahabat, menutup gapnya yang ada di sini. Jadi hati-hati untuk gerak minggu depan itu, apalagi yang pegang saham-saham big cap ya sahabat, hati-hati. Kalau polanya seperti ini sih, biasanya kalau saat IHSG turun itu yang jadi bintang bukan saham-saham yang dalam tanda kutip saham-saham yang sering kita dengar ya, malah saham-saham yang jadi top gainer itu biasanya saham-saham lapis lapis 3, saham-saham gorengan begitu ya sahabat. Nanti kita bahaslah beberapa nama yang mungkin sahabat jarang-jarang dengar ya. Tapi yang menarik adalah minggu depan itu saya cermati satu sektor itu yang kemungkinan eh, saya lihat menarik di akhir-akhir minggu kemarin udah melihatkan pergerakannya itu adalah sektor CPO sahabat. Kita cek dulu harga CPO ya. Harga minyak sawit. Harga CPO kalau kita lihat gambar besarnya ini ya. CPO ini di sini ada garis trend line sahabat, ini sepanjang ini trend line yang hijau ini trend line, dan dia sekarang mantul dari trend line ya, dia rebound dari support trend line ini dan dia rebound sekarang. Jadi apakah reboundnya ini merupakan sebuah technical rebound aja atau dead cat bond ya di CB, atau apakah dia akan meneruskan kenaikannya? Nanti di sini nih sebenarnya masih ada satu area ya yang sebenarnya sudah dia tembus di sini. Ini ada support juga, support yang sekarang berubah jadi resisten di sini. Ini area yang sudah dia tembus sebenarnya, walaupun dia sekarang masih berhadapan dengan swing high sebelumnya ini sahabat. Rata pergerakan harga saham-saham CPO ini seirama dengan pergerakan
harga sawit dunia ya. Ada harga CPO-nya, kita lihat beberapa itu, kita mulai dari yang besar-besar dulu ya. AALI, AALI, oke, kita lihat gambar besarnya dulu. AALI ini hampir sama seperti gerak CPO ya sahabat. Dia di sini mantul dari tren line yang ini ya sahabat. Ini ada tren line di sini, sampai sini dia mantul sama seperti pergerakan harga sawit dunia ya. Sekarang itu sebenarnya kemarin dia sudah break area ini ya. Ini adalah area yang sebelumnya jadi support. Ini adalah area penting yang garis yang saya kotakin ini ya. Area kotak ini sebenarnya sekarang dia kemarin sebenarnya sudah break, cuman dia pullback lagi sedikit ya. Kalau sahabat ini sih yang agresif ini sebenarnya masih dalam area range beli ya di 9600-an, 9650 masih dalam area beli ini sahabat. Cuman kalau yang sahabat lebih konservatif mungkin sebaiknya tunggu dia bergerak ke atas swing high sebelumnya di atas 9850 ya. Stop loss bisa ditempatkan di bawah ini candle paling rendah dari sideways ini di bawah 9300 ya. Area pertama yang jadi mungkin bisa dijadikan eh, TP area TP pertama ini di MA 200 ini sekitaran 10500. Demikian untuk AALI, terus kita lihat itu big gap-nya untuk si CPO itu ada LSIP. LSIP geraknya hampir sama ya, dia ini mantul dari trend line yang ini sahabat, trend line yang dibentuk dari tahun lalu ini, trend line besarnya. Dan sekarang dia kemarin sebenarnya dia sudah break dari sini ya, dari dari swing high yang terbentuk setelah dia turun ini. Tapi gambar besarnya rata-rata masih downtrend ya, tapi entah seperti saya input tadi apakah dia akan berupa dead cat bone aja atau technical rebound atau apakah berlanjut, kita lihat nanti ya. Tapi sebagai bahan analisa kita, sebagai trading plan kita ini sebenarnya untuk si LSIP ini masih dalam area beli di kisaran harga sekarang ya 1260, 1250 masih dalam area beli di atas MA50 ya. Dan TP-nya bisa di area yang garis hijau atas ini di sekitar 13-15-an yang bertepatan dengan garis MA 200. Dan level cut loss-nya bisa ditaruh di bawah ini ya, di bawah 1220. Itu untuk si LSIP. eh Kita lihat LSIP ini kayaknya lebih bagus dari si ini ya, settingnya dari AALI ya. Apa ya saham CPO yang lain? DSNG, coba kita lihat DSNG Dharma Satya. Dharma Satya ini rata-rata sama ya, dia break dari ini, ada trend line sebenarnya di sini. Dia mantul apa? Bukan break ya, dia rebound dari area trend line ini, dari trend line yang terbentuk dari tahun lalu ini. Ini dia sudah closing di atas MA50. Cuman sayangnya setelah break di hari Kamis ini, di hari Jumat kemarin ini bentuk candlenya agak kurang enak ya sahabat. Jadi yang masih pegang DSNG ini ya hati-hati ya, karena kayaknya hari Jumat kemarin ini ada dapat tekanan jual sebelum dia berhasil menyentuh MA 200-nya ya. DSNG, terus ada STA, sorry, ini STA-nya Amerika, Sumber Tani Agung. Ini geraknya hampir sama ya, dia mantul dari, dia rebound dari area support ya sahabat. Yang sekaligus ini adalah MA50 ya. Begitu dia turun ke sini, tapi di sini sudah ada buyer yang siaga, sudah ada pembeli yang siaga sehingga harganya naik ini ya sahabat. Untuk sahabat yang apa namanya agresif, mungkin kemarin sudah beli saat dia bergerak ke atas dari candle ini ya, candle hammer ini ya, yang menandakan perlawanan dari buyer ini. Jadi mungkin nanti area TP-nya ada di area ini ya, swing high sebelumnya 1325 kali. Tapi kalau sahabat yang konservatif bisa jadi tunggu dia break dari swing high ini, break dari area 1340 ini ya. Sorry 1335 ya. Jadi belinya kalau dia break dari 1335 belinya di 1340, 1345 gitu. Kalau pergerakan FCPO dunia aman-aman saja terus naik ya, bisa jadi ini akan pergerakannya akan ikut naik ya. Itu untuk Sista. Terus
yang melawan arah itu sebenarnya SSMS ya. Rata-rata FCPO yang lain, saham CPO lain itu turun, tapi si SSMS ini yang bergerak kenceng dia sendirian ya. Ini sebenarnya udah kita analisa ada beberapa minggu lalu, mungkin sahabat ada yang mengikuti analisa saya beberapa minggu yang lalu. Ini sebenarnya yang ikut analisa minggu lalu dan punya trading plan seperti yang kita gambarkan mungkin sudah ada di dalam ini ya. Ini geraknya bagus, paling bagus ini si SSMS ini. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih kayaknya kalau beli dalam area sekarang ini sudah cukup extend ya. Mungkin bisa pilih CPU yang lain ya. Terus kita coba cek Palem. Palem, Palem ini dia sudah break dari trend line yang ini ya, dari downtrend line-nya dia sudah break dan sekarang dia lagi sayangnya candle kemarin beberapa bergerak merah ya, bergerak merah. Kita harapkan sih dia geraknya sorry. Mungkin dia setelah berhasil break ini dia akan ini dulu menguji area MA21 atau area yang merupakan neck apa namanya? Merupakan area support di sini yang kotak ini dan sekaligus ini adalah area trend line yang garis hitam ini ya, yang garis hitam yang ini. Jadi mungkin pergerakannya dia kita harapkan dia turun dulu sebentar ke sini, terus dia sideways sebentar. Kalau harga CPO dunia aman-aman saja bisa jadi dia akan ke atas gitu ya, sahabat. Itu untuk si Palem. Terus apalagi CSRA ya, cuman ini lotnya tipis, hati-hati sahabat. CSRA tapi ini settingnya cukup bagus di CSRA ini sama ya dia ada garis trend line di sini dia sempat break tapi breaknya pause di sini sebelum dia mantul lagi ke atas dan sekarang dia lagi menguji MA50 yang biru ini MA50 yang biru ini jadi trading plan-nya adalah beli saat dia naik ke atas 730 dan stop loss-nya taruh di bawah 690 area TP pertama ada di area 800-an ini ya area swing high yang terbentuk di Maret dan April. Demikian untuk pembahasan beberapa saham cool yang bisa jadikan kita jadikan sebagai watchlist untuk minggu depan. Nah, berikutnya beberapa saham lain yang akan kita bahas adalah kita mulai dari BPIN. Ini salah satu sektor finansial yang lagi setting up ya sahabat. Dia ini sebenarnya dia sudah break trend line yang ini, break trend line ini. Ini sebenarnya dia masih dalam pola ininya apa namanya areanya masih dalam area downtrend dia ya. Dia masih dalam downtrend cuman kemarin minggu lalu itu dia berhasil break ini dan sekarang dia lagi bermain-main di sekitar area trend line di sini ya, di atas MA 200 ini MA-nya sudah mulai ini ya sahabat sudah mulai MA yang kecil ini yang jangka pendek yang hijau MA 8 terus yang kuning ini MA 21 yang biru ini MA 50 pergerakannya sudah mulai yang pendek ini memotong yang lebih panjang ya dan garis MA 50-nya dari trennya kemarin menurun sekarang sudah mulai mendatar dan cenderung mengarah ke atas ya. Apalagi ini dia minggu lalu sudah berhasil break dari trend line ini. Sekarang dia lagi sideways di sini dan di atas MA 200. Jadi trading plan-nya adalah tunggu dia break di atas 1200 ya. Belinya di 1205, 1210 dan stop loss-nya di bawah 1140 di bawah candle rejection yang hari Jumat kemarin ini. Ini sebenarnya dapat tekanan jual kemarin di hari Jumat ini kalau kita besarin candlenya. Ini ada tekanan jual, cuman di MA 200 ada pembeli siaga sehingga berhasil di close pada area atas ya dari candlenya. Jadi beli di atas 1200, stop loss di bawah MA 200 di bawah 1140, level TP pertama di sekitar 1325. Itu untuk si BPIN. Terus yang berikutnya, nah ini kita mulai masuk ke beberapa saham yang geraknya luar biasa. Kita mulai dari Lucy ya, yang geraknya luar biasa atau beberapa saham yang kita cermati mungkin jarang-jarang didengar yang karena seperti informasi saya tadi gerak IHSG kemungkinan ke bawah yang main biasanya sih saham-saham yang
jarang-jarang kita dengar ya sahabat jadi top gainer ya. Kita mulai dari Lucy. Lucy setelah sebelumnya ini geraknya luar biasa ya setelah dia break dari area ini. Di sini ada sideways sebentar di sini, dia break dari sini geraknya luar biasa di sini. Kalau kita menariknya si Lucy ini kalau kita pakai candle mingguan ini ada satu pola sahabat. Mungkin sahabat yang senang otak-atik technical serial buku-buku teknikal ini ada satu pola sahabat, entah dia dalam persiapan pola high tide plate HTF gitu. Ini geraknya sudah hampir 100%-an lebih ini ya, 123% selama 8 minggu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ini. Jadi high tape plate itu satu pola yang dimana sahamnya itu kisaran dalam 4 sampai 8 minggu itu dia bergerak di atas 100%. Nah. Dan berikutnya disusul dengan pergerakan kecil-kecil nggak lebih dari 20-an persen kalau nggak salah sebelum dia berhasil break dari area itu. Nah, berarti breaknya nanti break dari area tertinggi candle ini ya. Dan di samping itu dia sekarang kalau untuk dua candle ini sahabat, dari dua candle ini saja sebenarnya dia membentuk satu pola yang namanya short stroke pattern, di mana area minggu lalu itu, ini adalah candle mingguan, minggu lalu itu dia kalau menurut teori sih short stroke pattern itu seminggu sebelumnya sahamnya bergerak menguat itu di kisaran 10-50%, terus disusul dengan minggu kedua itu geraknya hanya seperlima dari paling maksimum itu seperlima dari minggu lalu dan dia tidak membentuk higher high, dia berarti dia nggak membentuk candle yang lebih tinggi dari candle minggu sebelumnya. Dan ini si Lucy ini memenuhi kriteria short stroke pattern. Itu adalah pola yang sangat jarang, tapi kalau polanya berhasil ya tendangannya ini tingkat ininya luar biasa ya, tingkat returnnya ya sahabat. Kalau sahabat mencermati ini, silakan googling sahabat yang apa itu pola HTF High Tide Flag atau pola short stroke pattern atau SSP ya untuk pemahaman lebih lanjut. Jadi trading plan-nya apa kalau polanya muncul seperti itu, pattern-nya muncul seperti itu. Jadi ya, trading plan-nya adalah beli saat dia break dari area tertinggi ini, dan break dari 212, berarti belinya di 214, 216 gitu ya. Mungkin ininya apa namanya cut loss-nya, level cut loss-nya bisa ditaruh di ini ya, di bawah candle ini ya, di bawah candle kecil, di bawah candle sideways ini di sekitar 196. Coba kita hitung ini kisaran level risknya di sekitar berapa? Ini sekitar 8%-an sahabat kurang lebih. Silahkan analisa kembali sendiri. Eh, sekitar 8%. Jadi kalau belinya di atas level ini, di atas candle ini, di atas 212 ya sahabat. Dan level cut loss-nya di bawah 197. Nanti untuk level TP-nya karena ini adalah saham yang lagi all time high, jadi silahkan sahabat ininya untuk level TP-nya ya dihitung sendiri ya. Mungkin nanti bisa pakai apa namanya pakai Fibonacci extension ya. Coba kita kalau pakai Fibonacci dari level ini, sorry, sorry sahabat. Kalau kita hitung pakai Fibonacci dari ayunan ini kurang lebih TP pertamanya itu ada di sekitaran 285 ini lumayan ya sahabat kalau seandainya dia mengikuti skenario ini upside-nya ke sini masih sekitar 30%-an. Demikian untuk si Lucy, terus beberapa saham lain itu adalah ada DKFT. Nah, DKFT ini kalau sahabat masih ketinggalan untuk ikut logam-logaman yang minggu lalu, mungkin DKFT ini kalau nggak salah masih bermain di sektor logam ya, nikel kalau nggak salah dia. Nah, DKFT ini belum naik banyak dia. Dia sekarang lagi menguji tren lain yang ini, sahabat. Dia lagi menguji tren lain yang ini, dan sekaligus di sini ada MA200 ya, sahabat. Ini MA200 yang merah ini kalau sahabat cermati. Yang merah ini MA200 dan MA yang kecil ini mulai mengarah ke atas ya. Artinya ada perubahan karakter mulai dari sebelumnya dia turun gitu. Mungkin pergerakannya ini akan mulai berubah karakter menjadi naik ya.
Jadi trading plan-nya adalah beli saat dia break dari trend line ini, yaitu berbelinya di atas 131 dan level cut loss-nya bisa ditaruh di bawah MA21-nya ini, di bawah candle apa di bawah low paling rendah dari candle yang sideways ini di bawah 123. Berarti belinya di sekitar 132, 133 dan level cut loss-nya di 122. Kalau kita hitung pakai ini persentase ya sekitar 7%-an lah sahabat, 7 sampai 8%. Dan untuk area ininya resisten pertama itu area TP pertama bisa jadikan area TP mungkin sekitar 150 ini ada upside sekitar 14-15%-an jadi lumayan sahabat ya kalau ini trading plan-nya bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan. Terus saham terakhir ini ada LTLS sahabat. Cuman ini nggak terlalu liquid juga ya, mungkin sahabat bisa cermati. LTLS ini dia di sini mulai membentuk satu pola yang namanya eh, cup and handle ya. Kalau kita gambarkan di sini cupnya, di sini cangkir apa gagangnya gitu ya, cup and handle. Ini menarik ini, sahabat setelah dia naik tinggi, sekarang dia turun dulu sebentar menguji MA50 ini, naik sekarang dia membentuk handle di sini. Jadi ini cukup menarik settingnya sahabat. Jadi trading plan-nya adalah beli saat dia break dari candle tertinggi di bagian handle ini, beli dia saat dia break dari area 1380, stop loss-nya bisa ditaruh di bawah candle terakhir apa di bawah low dari candle terakhir hari Jumat atau yang lebih konservatif bisa pakai di bawah candle ini induknya ini di bawah 1265 level cut loss-nya dan level TP pertama ini di area swing high tertinggi sebelumnya ya. Demikian sahabat beberapa analisa kita untuk minggu depan yang bisa kita jadikan bahan watchlist. Tetap waspada sahabat karena seperti analisa kita tadi untuk pergerakan IHSG kemungkinan besar kalau mengikuti pola candle-nya minggu depan itu dia akan menguji ke bawah dulu ya sahabat. Demikian sahabat, semoga video ini ada manfaatnya, sahabat bisa jadikan sebagai apa bahan pembanding view dari analisa sahabat sendiri ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dan cuan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.